Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Sastra Brahmana Himsa dengan NIM 1707 dan 23035, mahasiswa program studi S1 Pendidikan Bisnis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan laporan praktik kerja lapangan yang telah saya laksanakan di PT Duta Citra Medika sebagai Digital Marketing Intern. Oke, materi yang akan saya sampaikan meliputi latar belakang, tujuan dan manfaat PKL, profil perusahaan, pelaksanaan PKL, analisis pekerjaan, hambatan dan solusi, lalu ada pengembangan, dan yang terakhir kesimpulan. Oke, sebagai pembuka, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai latar belakang pelaksanaan PKL ini. Ini praktek kerja lapangan merupakan sarana bagi mahasiswa untuk menerapkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan ke dalam dunia kerja yang sesungguhnya. Di era digital saat ini, digital marketing memiliki peran penting sebagai media komunikasi dan juga promosi karena mampu memperluas jangkauan pemasaran melalui berbagai platform digital. Dan selain itu, industri perdagangan alat kesehatan membutuhkan sumber daya manusia yang adaptif, profesional, dan juga mampu mengikuti perkembangan teknologi. Oleh karena itu, PT Duta Citra Medika menjadi tempat yang tepat bagi saya untuk memahami penerapan digital marketing secara langsung, sekaligus mengembangkan kemampuan teknis maupun profesional. Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat beberapa tujuan dan manfaat yang ingin dicapai melalui pelaksanaan PKL ini. Untuk tujuan PKL ini adalah menerapkan pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan ke dalam dunia kerja, lalu memperoleh pengalaman kerja nyata di lingkungan profesional, dan juga mengembangkan kompetensi di bidang digital marketing. Lalu untuk manfaat, bagi mahasiswa, PKL memberikan wawasan mengenai dunia kerja profesional, serta membantu mengembangkan hard skill dan juga soft skill. Sementara manfaat bagi perusahaan, yaitu mahasiswa PKL dapat membantu pelaksanaan kegiatan operasional dan juga mendukung aktivitas pemasaran digital perusahaan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan secara singkat mengenai profil perusahaan tempat saya melaksanakan PKL. Oke, PT Duta Citra Medika merupakan perusahaan yang bergerak di bidang distribusi alat pelatihan medis, alat kesehatan, dan juga alat laboratorium. Perusahaan menyediakan berbagai kebutuhan pendidikan dan pelayanan kesehatan bagi institusi seperti perguruan tinggi, rumah sakit, puskesmas, dan juga instansi pemerintah. Melalui kegiatan usahanya, perusahaan berupaya mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan juga pendidikan di Indonesia. Terus selanjutnya ada pelaksanaan PKL. Jadi PKL saya dilaksanakan pada tanggal 23 Februari sampai dengan 23 Juni 2026 di Divisi Marketing sebagai Digital Marketing Intern. Untuk jam kerjanya berlangsung setiap hari Senin sampai hari Jumat pukul 9.30 pagi hingga jam 5 sore. Untuk pelaksanaan PKL terdiri dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan juga ada tahap evaluasi. Untuk tahap persiapan, saya mengurus administrasi dan juga berkoordinasi untuk pelaksanaan PKL. Lalu untuk tahap pelaksanaan, yaitu pelaksanaan tugas dan juga kegiatan PKL di PT Duta Citra Medika. Untuk tahap evaluasi, yaitu evaluasi hasil kegiatan melalui penyusunan laporan PKL. Selama menjalani PKL tersebut, terdapat beberapa aktivitas utama yang menjadi tanggung jawab saya. Yang pertama itu
ada pembuatan konten, lalu yang kedua ada pengelolaan katalog produk di Naprok, yaitu Indonesia National Procurement Portal, lalu yang ketiga ada pengembangan website, yang keempat ada dokumentasi kegiatan, yang kelima adalah pendampingan kunjungan pelanggan. Berbagai aktivitas ini memberikan pengalaman yang beragam sehingga saya dapat memahami proses pemasaran digital maupun operasional perusahaan secara lebih menyeluruh. Oke, untuk selanjutnya aktivitas pertama yang saya akan jelaskan adalah pembuatan konten dan copywriting. Jadi di sini saya bertanggung jawab membuat desain visual dan juga copywriting untuk media sosial perusahaan, khususnya di Instagram. Jadi konten yang dibuat berupa edukasi kesehatan dan promosi produk alat kesehatan dengan tetap memperhatikan target audiens dan juga brand image perusahaan. Selain itu, saya juga membuat konten Reels edukatif untuk meningkatkan awareness dan juga engagement audiens. Oke, selain pengelolaan media sosial, saya juga terlibat dalam pengelolaan katalog produk melalui Naprok. Jadi di sini tugas saya adalah memperbarui deskripsi produk, spesifikasi teknis, gambar, harga, dan juga informasi pendukung lainnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan data yang tersedia selalu akurat dan selalu terbaru sehingga memudahkan proses pengadaan alat kesehatan oleh berbagai institusi. Oke, aktivitas berikutnya yaitu pengembangan website. Di dalam pengembangan website ini, saya menggunakan HTML dan CSS untuk membangun serta memelihara tampilan website perusahaan. Di sini saya terlibat dalam pembuatan halaman website, pengaturan layout dan juga navigasinya, serta memastikan website tetap responsif pada berbagai perangkat, termasuk mobile, desktop, dan juga tablet. Untuk pengalaman ini memberikan pemahaman mengenai implementasi digital marketing dari sisi pengembangan media digital. Oke, selain itu saya juga bertanggung jawab terhadap kegiatan dokumentasi perusahaan. Saya mengambil dokumentasi berbagai aktivitas perusahaan seperti kegiatan operasional, pengiriman produk, maupun aktivitas pemasaran. Dokumentasi ini digunakan sebagai arsip perusahaan sekaligus menjadi bahan pendukung publikasi dan promosi pada media digital. Tidak hanya itu, saya juga memperoleh pengalaman melalui kunjungan langsung kepada pelanggan. Di sini saya mendampingi proses pengantaran produk, keundangan dan juga mengunjungi universitas pertahanan. Nah, dari kegiatan ini saya dapat memahami alur distribusi produk, proses pelayanan kepada pelanggan, dan juga pentingnya menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Oke, dalam pelaksanaannya tentu terdapat beberapa hambatan yang saya hadapi beserta solusi yang dilakukan untuk mengatasinya. Untuk hambatan yang pertama yaitu belum memah- belum memahami istilah, fungsi, dan juga spesifikasi produk alat kesehatan secara menyeluruh sehingga membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Untuk solusinya, saya mempelajari katalog produk serta berdiskusi dengan mentor untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik. Untuk hambatan yang selanjutnya adalah adanya perubahan kebutuhan perusahaan terhadap konten, informasi produk, maupun tampilan website yang mengharuskan pekerjaan itu diperbaiki. Untuk solusinya, saya menerima masukan secara terbuka, meningkatkan ketelitian, dan juga melakukan revisi sesuai arahan yang diberikan. Untuk hambatan yang selanjutnya adalah menyesuaikan diri dengan ritme kerja profesional dan juga menyelesaikan beberapa tugas dalam waktu yang bersamaan. Untuk solusinya yaitu mengatur prioritas pekerjaan, mengelola waktu dengan baik, dan juga membangun komunikasi yang efektif dengan rekan kerja dan juga mentor.
Dari berbagai pengalaman tersebut, terdapat beberapa hal yang dapat menjadi bahan pengembangan ke depannya. Bagi perusahaan, diperlukan pengenalan produk yang lebih terstruktur, lalu panduan kerja digital marketing, dan juga peningkatan komunikasi dan juga feedback pada mahasiswa PKL. Lalu untuk program studi diperlukan pembekalan yang lebih aplikatif, eh, lalu ada monitoring yang lebih optimal dan juga peningkatan kerjasama dengan dunia industri. Untuk praktikan sendiri, pengalaman ini mendorong saya untuk meningkatkan kemampuan komunikasi profesional, memperdalam pemahaman mengenai proses pemasaran dan juga distribusi, serta terus mengembangkan hard skill dan juga soft skill. Oke, sebagai penutup, berikut merupakan kesimpulan dari pelaksanaan PKL yang telah saya jalani. Ini praktik kerja lapangan di PT Duta Citra Medica memberikan pengalaman nyata bagi saya dalam memahami penerapan digital marketing di lingkungan kerja profesional. Melalui berbagai tugas seperti pembuatan konten media sosial, pengelolaan inaprop, pengembangan website, dokumentasi kegiatan, serta kunjungan pelanggan, saya dapat menerapkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan sekaligus mengembangkan hard skill dan juga soft skill yang dibutuhkan di dunia kerja. Pengalaman tersebut menjadi bekal yang berharga dalam meningkatkan kesiapan profesionalisme serta kepercayaan diri untuk menghadapi karir di masa mendatang. Ini sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.